Halo semuanya, selamat datang di video MOC Information System Analysis and Design. Perkenalkan, nama saya Arianti. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah model diagram yang menggambarkan kelas atau blueprint objek dan relasi antar kelas yang disimpan dalam sistem. Dalam kelas diagram juga berisi data-data yang kemungkinan akan disimpan dalam suatu sistem. Pada kelas diagram terdapat 3 elemen, yaitu pertama, kelas. Kelas berisi sekumpulan objek yang memiliki structure, behavior, dan atribut yang sama. Contoh dari kelas adalah kelas human. Yang kedua adalah objek. Objek adalah entity yang memiliki identitas, state, dan behavior yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Contoh dari objek adalah Roni. Roni adalah seseorang yang memiliki nama, gender, email, dan alamat. Yang ketiga adalah atribut dan operation atau method. Atribut adalah karakteristik pada suatu kelas. Operation atau method adalah aktivitas yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Dalam membuat kelas diagram, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap kelas pasti mempunyai atribut yang unik, di mana atribut yang unik ini berfungsi untuk membedakan objek yang satu dengan objek yang lainnya pada suatu kelas. Atribut yang unik ini diberi dengan atribut ID. Yang kedua, selain memiliki atribut unik, setiap kelas juga memiliki atribut lain yang berfungsi sebagai identitas objek pada kelas tersebut, contohnya email, nama, gender, dan alamat. Yang ketiga, terdapat aturan penulisan nama kelas dan atribut, yaitu aturan Camelback. Aturan Camelback digunakan saat nama kelas atau atribut lebih dari satu kata. Caranya, huruf awal pada kata pertama menggunakan huruf kecil. Huruf awal pada kata berikutnya menggunakan huruf kapital. Berikutnya saya akan menjelaskan notasi dari kelas diagram. Pada baris pertama berisi nama kelas. Pada baris kedua berisi daftar atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut, termasuk atribut unik. Pada baris ketiga berisi daftar metode atau operation yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Namun, untuk domain kelas diagram sendiri, kita belum menggunakan operation atau metode tersebut. Berikut adalah contoh soal kelas diagram pada kasus minimarket. Terdapat customer yang dapat menjadi member minimarket tersebut dengan memiliki member card. Di sini menunjukkan data member disimpan dalam sistem minimarket. Oleh karena itu, terdapat kelas member. Member akan memilih items yang ingin dibeli, kemudian member akan membawa items yang telah dipilih kepada kasir, dan kasir akan men-scan barcode dari masing-masing item. Kemudian, sistem akan menampilkan informasi mengenai nama dan harga dari item tersebut. Di sini menunjukkan bahwa pada sistem minimarket menyimpan data-data item. Oleh karena itu, terdapat kelas item. Member diminta untuk membayar total pembelian. Setelah membayar, kasir akan membuatkan shopping receipt, di mana shopping receipt ini akan disimpan dalam sistem, dan shopping receipt akan dicetak dan diberikan kepada member tersebut. Di sini menunjukkan bahwa sistem akan menyimpan shopping receipt tersebut. Oleh karena itu, terdapat kelas shopping receipt. Sekian penjelasan materi mengenai kelas diagram. Dan jangan lupa mengerjakan exercise yang telah disediakan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.